Tetap semangat ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6 tema 1 dan buku Pandai. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan kita berdoa, apa ilmu yang kita dengar bisa dipahami dan bisa dimengerti. Nah, marilah kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari teacher-teachernya. Anak-anak, sekarang kita mulai berhitung. Nah, di sekolah itu ada sebuah perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu ada petugasnya. Nah, petugas perpustakaan adalah yang mencatat bagi siswa yang meminjam buku. Nah, sekarang kita berhitung membuat sebuah kemungkinan dengan sebuah jumlah yang sudah tertera. Nah, ini juga sudah ada latihan sebelumnya di pembelajaran sebelumnya. Kita lihat di sini di papan tulis ada jumlah buku yang dipinjam. Kemudian banyak buku di perpustakaan. Kemudian jumlah buku yang diketahui adalah jumlah bukunya. Jumlah bukunya diketahui 2.500 buah. Nah, kita mau membuat sebuah kemungkinan. Nah, kemungkinan itu maksudnya bagaimana? Berapakah jumlah buku yang dipinjam dengan banyak buku yang tertinggal di perpustakaan sehingga menghasilkan buku 2.500. Nah, kita lihat. Yang pertama, kalau misalnya kita buat di sini 1.000. Nah, 1.000, bagaimana kita mengetahui hasilnya ini? Caranya lebih mudah. 2.500 dikurang 1.000. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 0, 5. 2 dikurang 1, 1. Nah, sisanya 1.500. Berarti banyak buku di perpustakaan adalah 1.500. Ini adalah sebuah kemungkinan. Yang pertama. Kemungkinan yang kedua bagaimana, teacher? Masih bisa kita lihat. Kalau kita tulis di sini 800. Nah, berarti berapakah banyak buku di perpustakaan? Tetap kita buat penjumlahannya di sini. Ini tadi sama dengan 2.500 ya. Bagaimana tadi caranya? 2.500 kita kurangin 800. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 8 bisa? Tidak, kita pinjam ke sebelahnya. Berapa? 15. 15 jadinya 15. 15 dikurang 8 berapa? 7. Nah, ini tadi sisa berapa? Sudah kita pinjam 1, sisa 1. Berarti banyak buku di perpustakaan, sisa 1.700. Nah, bagaimana anak-anak? Beginilah dia namanya sebuah kemungkinan. Nah, kemudian silahkan kamu buka buku untuk pembelajaran 6 di halaman 25. Nah, kalau di halaman 25 itu dia berbentuk sebuah cerita. Kita lihat di halaman 25, ini ada kolom-kolomnya juga. Nina gemar membaca buku. Di rumah Nina terdapat banyak buku cerita. Ada buku cerita milik Nina dan ada juga milik Adi. Jumlah seluruh buku cerita Nina dan Adi adalah, nah, ini teacher buat lagi, teacher kasih contohnya. Contoh yang kedua ya. Banyak buku yang ada di rumah Nina itu adalah 250. Nah, kemudian berapa kemungkinan buku cerita milik Nina? Nah, kita buat di sini. Jumlahnya 250. Ada Nina dan Adi. Nah, dua kemungkinan yang harus kita tulis. Kalau misalnya Nina mempunyai buku 50,
berarti banyaknya buku cerita Adi 200. Kemudian kita jumlahkan. 50 ditambah 200 sama dengan 250. Penjumlahannya sama. Bagaimana anak-anak? Di rumah kita mempunyai peran masing-masing. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana peran setiap anggota yang ada di sekolah. Sekarang kita belajar tentang bagaimana peran setiap anggota di dalam sebuah rumah. Di rumah ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, kemudian di pagi hari kita sebelum berangkat ke sekolah ataupun sebelum melakukan aktivitas, biasanya hal yang kita lakukan adalah sarapan. Ibu selalu menyiapkan sarapan sebelum kita pergi beraktivitas. Nah, apapun yang dibuat oleh ibu harus kita hargai, harus kita makan, dan harus kita nikmati. Nah, ayah di rumah sebagai kepala keluarga itu adalah perannya. Pertama, ayah adalah kepala keluarga. Ayah mempunyai kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Nah, kemudian yang kedua, ibu bertugas mengurus semua keperluan yang ada di rumah. Ibu berkewajiban mengatur keperluan semua anggota keluarga yang ada di rumah. Ibu juga berkewajiban mendidik anak dan merawat anak-anaknya. Kemudian, kita sebagai anak mempunyai kewajiban juga. Apa kewajiban kita? Yang pertama itu membantu ayah dan ibu. Caranya adalah dengan tekun mengerjakan tugas sekolah, kemudian membantu ibu mencuci piring di rumah, kemudian membantu adik, menemani adik ketika ibu sedang masak, kamu menemani adik. Kemudian kamu juga berkewajiban untuk membersihkan kamar kamu. Kamu kalau bangun tidur, anak-anak semua kalau bangun tidur apa yang harus kita lakukan? Kita harus membersihkan tempat tidur. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak. Nah, ini yang sering terjadi, kita tidak boleh mengganggu adik di rumah. Tidak boleh melawan orang tua. Harus patuh kepada orang tua. Nah, jadi anak-anak di rumah, mari kita patuhi orang tua, kita sayangi orang tua, dan menuruti perintah orang tua, karena itu merupakan kewajiban dari seorang anak. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kalimat saran. Kalimat saran itu menggunakan kata sebaiknya dan seharusnya. Jadi boleh kata sebaiknya, boleh seharusnya. Sekarang kita masih belajar tentang kalimat saran. Bisa dilihat pada bukunya halaman 19. Sekarang kita menuliskan kalimat saran. Pada teks percakapannya halaman 19, berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Coba kita lihat teksnya. Pada teks yang paragraf kedua, berpamitan sebelum keluar rumah merupakan cara kita menghargai dan menghormati orang tua. Saat berpamitan, kita sebaiknya mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua. Jadi, kalimat sarannya menggunakan kata sebaiknya. Kita juga sebaiknya memberitahu ke mana kita akan pergi. Dengan demikian, orang tua kita tidak akan khawatir. Jadi, di dalam paragraf kedua itu menggunakan kata sebaiknya. Kemudian, kita lihat pada paragraf yang ketiga. Saat berpamitan, biasanya orang tua meminta kita berhati-hati. Orang tua juga akan mendoakan kita.
jika orang tua berpesan agar kita pulang tepat waktu, sebaiknya kita mematuhinya. Jika orang tua kita tidak memberikan izin untuk pergi, kita juga sebaiknya tidak pergi. Jadi di dalam teks ini kalimat sarannya menggunakan kata sebaiknya. Kemudian kita lihat lagi contoh pada halaman 23. Di halaman 23 kita menuliskan kalimat saran berdasarkan gambar. Coba kita lihat gambar di halaman 23. Pada pagi hari, keluarga Nina bersiap untuk melakukan kegiatan masing-masing. Nina dan Adi berangkat ke sekolah, ayah berangkat bekerja. Setelah semua berangkat, ibu melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Tugas ibu rumah tangga adalah menyiapkan semua kebutuhan anggota keluarga, misalnya pakaian, kebersihan, dan makanan. Tugas ibu sangat banyak dan melelahkan, namun ibu melakukannya dengan gembira. Ibu membuat rumah menjadi aman dan menyenangkan, nyaman. Meskipun demikian, kita sebaiknya membantu pekerjaan ibu. Jadi kita menggunakan kata sarannya sebaiknya membantu pekerjaan ibu. Kemudian kita lihat pada teks yang terakhir. Kadang-kadang ibu tidak melakukan tugasnya. Misalnya ketika ibu sakit atau menjenguk nenek di kampung anggota keluarga lain, kita juga menggunakan kata sebaiknya menggantikan tugas ibu. Dengan begitu rumah akan tetap nyaman. Jadi di dalam teks pada halaman 23 berdasarkan gambar kita menuliskan kalimat sarannya. Di dalamnya itu kalimat saran yang digunakan adalah sebaiknya. Jadi kalimat saran itu kita bisa menggunakan kata sebaiknya dan seharusnya. Cukup sekian penjelasan dari teacher-teachernya. Jika anak-anak ada mengalami kesulitan, mohon dibaca lagi bukunya dan dilihat videonya dengan baik. Dan jika mengalami kesulitan, bisa menghubungi teacher-teachernya masing-masing, bisa di telepon atau bisa di WA. Cukup sekian penjelasan materi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.